Kali ini saya akan menyampaikan dengan tema pentingnya belajar ilmu agama dan ilmu dunia. Puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Segalanya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Sallallahu alaihi wasallam, yang namanya masuk ke dalam daftar orang terpengaruh nomor 1 di dunia. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu kita dapat menyelami luasnya anugerah Allah. Dengan ilmu pula kita dapat memperoleh kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentu kita semua sudah tidak asing dengan hadis tersebut. Bahkan tidak jarang kita melaporkannya. Sebagai seorang muslim, ada baiknya jika kita mempelajari banyak hal. Jangan sampai orang muslim hanya berputar pada urusan agama saja, lalai dengan kehidupan dunianya. Jangan pula sibuk belajar ilmu dunia sampai lupa belajar ilmu agama. Itu artinya keseimbangan menjadi hal yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Kita boleh belajar ilmu agama sampai mendalam, tapi jangan lupa untuk belajar ilmu agama hanya sedikit saja. Wa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Thalabul ulumil Indonesia bahwa dari mal ulumul diniyah, masalah ilmu fikih wal aqidatul akhlak. Masya Allah. Therefore, everything advance to the maximally so that beneficial in the world and hereafter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia bagi kita semua. Salawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Is the best man, the leader of the leaders. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah memberikan kepada kami waktu untuk berpidato
dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, serta Bapak, Ibu, dan Bapak yang kami hormati, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kebencian dan keimanan merupakan salah satu nikmat dan karunia yang tak ternilai harganya yang diberikan Allah kepada hambanya. Kita bisa melaksanakan ibadah jika kita bersuci, dan kita akan bersuci kalau kita memperhatikan akan kebersihan. Maka agama Islam sangat memperhatikan akan kebersihan. Bukan saja sebagai pokok kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari nilai agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru sadrul iman." Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sangat erat kaitannya dengan kesehatan, dan kesehatan adalah modal utama dalam hidup. Kecenderungan kita adalah kalau kita merasakan pentingnya satu nikmat, jika nikmat itu berkurang atau hilang. Tapi kita baru merasakan pentingnya gigi ketika kita sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya telinga ketika kita tuli. Sepanjang nikmat itu, terkadang kita tidak mau mensyukuri, kurang pandai menjaganya. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun, jika kamu kufur, sungguh azabku sangat pedih. Dengan demikian, kesehatan merupakan modal utama dalam aktivitas maupun ibadah. Rekan-rekanku sekalian, Allah menciptakan manusia terdiri dari dua elemen. Yang pertama, jasmani dan rohani. Terkadang kita kehilangan keseimbangan. Kita sibuk membersihkan jasmani kita, tetapi lupa akan kebersihan rohani kita dari perbuatan kita dan bertaubat kepada Allah. Tetapi justru ketika kita diserang penyakit jasmani, kita malah sibuk mencari obat supaya cepat sembuh. Padahal sejatinya ketika jiwa atau rohani kita sehat, maka badan juga akan sehat. Al-Aqlul Salim fil Jismi Salim. In the healthy body there are strong souls. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali membagi dua penyakit. Yang pertama, penyakit zahir, penyakit yang orang lain bisa menangani, seperti spesialis mata, spesialis jantung, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penyakit batin, seperti iri, dengki, ujub, dan masih banyak lagi. Penyakit itu hanya agama dan kemauan dirinya untuk sembuh. Yang paling berbahaya lagi, kalau penyakit zahir bisa merusak dunia, dan sedangkan penyakit batin bisa merusak dan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, di samping kita harus rajin mengobati penyakit zahir dan harus lebih rajin lagi mengobati penyakit batin. Salah satunya dengan berpuasa. Takiku, berpuasalah, niscaya engkau sehat. Dengan demikian, sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan baik zahir maupun batin, walhasil iman dapat selalu terjaga dengan baik. Aku lupa lihada, wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia bagi kita semua. Selawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW is the best man, the leader of the leaders. Terima kasih yang diucapkan kepada Dewan Juri yang telah memberikan kepada kami waktu untuk berpidato dengan tema kebersihan bagian dari iman. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, serta Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertobat. Kebersihan dan keimanan merupakan karunia dan nikmat yang tak ternilai harganya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kita bisa melaksanakan ibadah dan kita akan bersih jika kita memperhatikan akan kebersihan. Maka agama Islam sangat memperhatikan akan kebersihan. Bukan saja sebagai pokok kesehatan, tetapi juga sebagai nilai-nilai. Rasulullah SAW berkata, "At-tahuru satrul iman." Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sangat erat kaitannya dengan kesehatan, dan kesehatan merupakan modal utama dalam hidup. Kecenderungan kita, kalau kita merasakan suatu kesenangan nikmat, lalu nikmat itu berkurang atau hilang. Tapi kita baru merasakan musik yang tinggi dan berarti kita baru merasakan ketika telinga, ketika kita kan nikmat itu terkadang kita tidak mau kurang pandai menjaganya. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur kepada niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Namun, jika kamu kufur, sungguh azab sangat pedih. Dengan demikian, kesehatan merupakan modal utama dalam beraktivitas maupun beribadah. Rekan-rekan sekalian, Allah menciptakan manusia terdiri dari dua elemen, yaitu jasmani dan rohani. Terkadang kita kehilangan keseimbangan, tapi semua membersihkan jasmani kita, tapi juga akan membersihkan rohani kita dan kehidupan kita lalu bertobat kepada Allah SWT. Tapi ketika kita terserang penyakit jasmani, kita sibuk mencari obat supaya sembuh. Padahal sejatinya jiwa atau rohani kita sehat, maka badan kita juga akan sehat. Aku sekali, di sini sekali. In the body there are troubles. Kan akan sekalian dan dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali membagi dua penyakit. Pertama, penyakit dohir. Penyakit yang orang lain bisa menangani. Penyakit mata ditangani oleh spesialis mata, penyakit jantung ditangani oleh spesialis jantung, dan masih banyak lagi. Dua, penyakit batin. Penyakit yang iri, kopi, ujub, dan masih banyak lagi. Hanya agama dan kemauan dirinya untuk sendiri. Yang paling berbahaya lagi, jika penyakit dohir hanya merusak dunia, tapi penyakit batin bisa merusak dan menghancurkan kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, di samping kita rajin mengobati penyakit dohir, dan kita harus lebih rajin mengobati penyakit batin. Salah satunya dengan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, kasih berpuasalah misalnya kau akan sehat. Sebagai bentuk, marilah kita untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan baik dohir maupun batin. Dan hasil iman dapat selalu terjaga dengan baik. Jalan-jalan ke kota Mekah ini sembah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Rama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah
wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikut Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Thank you for the precious time and opportunity to standing in front of all of you. First of all, let's say our thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us life and mercy and blessing. Because of His undeniable love and affection, we come together in this place equally Jesus blessing ethic. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang berbakti pada orang tua. Kita tahu bahwa orang tua adalah salah satu orang penting dalam hidup kita. Mereka yang membawa kita ke dunia, membesarkan kita, dan memberikan hal-hal yang kita butuhkan. Kita bisa menjadi seperti sekarang ini berkat cinta dan usaha mereka yang tiada habisnya. Tidak ke asal, yaitu anakuna dufa'a kama walidaina. Kuntiklan muti'an minal fityani wal fatayati. Hadihi nasihati laysat jadidatan di annana nasma'ha akhiran minal mu'allimina wa fil muhadaratil ilmiah. Lakinana mazalna najad su'ubatan fi muwarasatina fil hayatil yaumiyah. Terutama ketika kita berdekat dengan orang tua lalu kesal karena mereka. Ini biasanya terjadi ketika mereka memarahi kita atau menyuruh kita melakukan hal yang tidak kita suka. Terkadang mereka mungkin memberi kita hukuman. Kalau itu terjadi, kita sudah pasti akan menjadi sangat kesal atau bahkan marah kepada mereka. Tapi, jika kita mau berpikir jernih, semua yang mereka lakukan adalah untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Jika mereka memarahi kita, itu sudah pasti karena kita melakukan kesalahan. Jika mereka menyuruh kita melakukan hal yang tidak kita suka, itu pasti bagus untuk masa depan kita. Jika mereka menghukum kita, itu karena mereka ingin kita belajar dari pengalaman dan kesalahan. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjadi anak baik dan membaktikan diri pada orang tua kita. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, seperti tidak membantah setiap kali mereka menyuruh kita melakukan sesuatu, atau bahkan kita dapat membantu mereka melakukan pekerjaan rumah. Pada hari yang spesial, kita bisa memberikan mereka hadiah dan mengucapkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Berbakti pada orang tua adalah hal yang penting yang harus dilakukan selagi mereka masih hidup. Jangan menunggu nanti, karena kita tidak menjadi anak berbakti pada mereka. Lakukan yang terbaik untuk menjadi anak berbakti bagi orang tua kita. Karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan muka Allah juga terdapat pada muka orang tua. Seperti dalam hadis Nabi bersabda, Ana Abdillah bin Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ridho Rabbi fi ridho walidain, wa sahatu Rabbi fi sahatul walidain. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan muka Allah juga terdapat pada muka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Bermerah dari Papua, alihena sifat maka, patuhilah nasihat orang tua, kata ingin jadi durhaka. Demikianlah pidato
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seperti yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur terhadap kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat pada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kitab dengan tema kewajiban muslim dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan di dunia. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Karena ilmu pula yang memudahkan manusia dengan jalan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam wahyu yang pertama. Kata yang pertama mengatakan kata Iqra yang artinya bacalah. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sangat sulit mendapatkan ilmu. Maka dari itulah kita umat muslim harus selalu mencari ilmu hingga ke liang lahat. Melalui ilmi haribakan ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila anak kami meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, ucapan syariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak saleh. Oleh karena itu, kita harus selalu mencari ilmu dan mengamalkannya. Sehingga ilmu yang bermanfaat akan selalu menjadi amalan yang tak terputuskan di kaum muslim. Never stop learning di kaum. Like and never stop teaching you. Jangan pernah berhenti belajar, karena itu tidak pernah berhenti mengajarimu. Demikian yang saya mengumpulkan 4 kali santri. Sampai lepas, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
ثانيا نصلي ونسلم
Rasulullah dalam sabda lain, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya take knowledge from the cradle to the grave. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Hal ini sesuai dengan program belajar Knowledge Education and Consistency Personal Education in which you study. Kita akan mendapatkan beberapa keutamaan ketika kita senantiasa menuntut ilmu. 1. Ilmu adalah jalan masuk surga. Oleh karena itu, hadirkanlah ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ilmu akan mengangkat harkat dan martabat manusia. Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan. Setiap orang pasti menginginkan kemuliaan. Kemuliaan tidak bisa kita raih hanya dengan harta, jabatan, dan pangkat. Tetapi kemuliaan bisa kita raih hanya dengan menuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu adalah tameng terhadap diri. Semenjak kita lahir, kita sudah disiapkan Allah untuk yang mengajak pada kemuliaan dan kepatuhan. Untuk yang jelas adalah istri. Sebagai penutup, saking pentingnya ilmu, Rasulullah mengatakan, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dengan ilmu, barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat juga dengan ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga benar. Buah durian dalamnya putih. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat lahir dan hidup di dunia tidak lepas dari keberadaan Allah, yaitu ayah dan ibu. Seorang ibu mengandung kurang lebih 9 bulan sampai keberhasilan. Bahkan karena berat dan sakitnya, proses melahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai seperti mati sahih. Itu yang dilahirkan belum berikutnya kita membabayi anak-anak hingga remaja, bahkan sampai dewasa. Terutama seorang ibu, beliau tidak ada rasa lelahnya, menuntun, membimbing, mengajari dan mendidik kita dengan penuh ketabahan, ketelitian, juga kegigihan. Beliau selalu berusaha agar anak-anaknya berhasil kelak menjadi anak pintar, soleh dan solehah. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, selain ibu yang berjasa dengan kita adalah bapak. Seorang bapak yang menjadi kepala keluarga, beliau bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga. Dengan segala kemampuan seorang bapak, beliau bekerja keras untuk mengikuti kebutuhan keluarga. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, melihat betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan orang tua kita, maka kita sebagai anak wajib menghormati dan menyayangi orang tua kita. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman agar senantiasa menghormati dan menyayangi orang tua kita. Jangan lupa jaga pikiran selalu mendoakan mereka. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati mereka, apalagi sampai membuatnya menangis. Jangan sekali-kali jenuh sampai memberatkan mereka. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua, yaitu ayah dan ibu. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ridho Allah, ridho walidaini, wa syukurullah, syukur walidaini. Yang artinya ridho Allah adalah ridho orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua. Teman-teman, kita Allah is the creation of heaven and Allah is the God of heaven. Jadi dari uraian yang telah saya jelaskan, dapat ditentukan bahwa orang tua sangat besar pengaruh dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman agar senantiasa menghormati dan menyayangi orang tua kita. Akhirnya, jalan-jalan penjelasan kami lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita teruskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang idola kita, sang bergerak, sang membawa Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah memberikan kami waktu untuk berpidato dengan kolaborasi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah serta Bapak Ibu Dewan Juri yang hadir dan berbicara tentang ilmu, kita tidak akan lepas dari firman Allah yang telah terdengar oleh Juri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Artinya, katakanlah apakah sekarang orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Berdasarkan ayat pertama bahwa Allah tentu tidak akan sama orang yang mengetahui berilmu dan orang yang tidak mengetahui. Orang yang berilmu akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal dan sebaliknya orang yang bodoh akan dibuatkan lagi oleh dituliskan bahwa berdasarkan materi yang ini diberikan nomor 7 setelah karena yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah how is our attitude after Muslim dan mana kita tidak belajar Muslim kita tidak walaupun ilmu walaupun walaupun untuk saat ini buat yang sampai yang lama. Hal ini sesuai dengan program belajar online education menuju ilmu pengetahuan. Kita akan mendapatkan beberapa keutamaan ketika senantiasa berilmu. 1. Ilmu adalah jalan masuk surga. Maka dari itu hadirkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ilmu dapat menambah dan martabat manusia. Setiap kita pasti menginginkan kesuksesan. Setiap kita pasti menginginkan kemuliaan. Kemuliaan tidak bisa kita dapatkan hanya dengan harta, pangkat, dan jabatan. Tetapi kemuliaan pasti kita raih dengan ilmu. 3. Ilmu adalah damai terhadap iblis. Semenjak kita dilahirkan, kita sudah disiapkan Allah yang mengajak kita ilmu dan bukan itu yang telah kita isi. Sebagai penutup, saya menilai ilmu. Rasulullah mengatakan, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak kehilafan kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Umat sebelum dan model lepas dewan pengapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
the audience whom I respect. Teman-teman kekasihmu yang saya cintai dan dihormati Allah SWT, mengingat bahwa kita adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari kodrat dan nikmatnya. Maka perlu kita panjatkan rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi kita bisa berjumpa dengan acara aksimu tingkat pimpinan Jabal Muhammadiyah Kecamatan Munci, Kabupaten Magelang, dengan surat tanggal 22 Rasa seperti ini, mari kita digerakkan dengan bacaan takbir bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ustaz bagi umatnya, serta kita nantikan syafaat terlebih besok pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Para hadirin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat lahir dan hidup di dunia ini tidak lepas dari keberadaan orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ibu yang mengandung kurang lebih 9 bulan sampai proses melahirkan. Bahkan karena berat dan sakitnya proses melahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai seperti mati syahid. Itu baru proses melahirkan, belum berikutnya menguruskan bayi, anak, hingga remaja, bahkan sampai dewasa. Terutama seorang ibu, beliau tidak ada lelahnya menuntun, membimbing, mengajari, dan mendidik kita dengan penuh sabar, dan kesedihan. Dia tetap berusaha agar anak-anaknya selalu menjadi anak pintar, bukan soleha. Para hadirin waladirat yang kami hormati, selain ibu yang sudah terhadap kita adalah bapak. Seorang bapak yang menjadi kepala keluarga, dia tetap berusaha bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga. Dengan segala kemampuan, seorang bapak yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Para hadirin waladirat yang kami hormati, melihat betapa besar perjuangan orang tua kita, maka kita sebagai anak wajib berbakti kepada mereka. Apalagi dalam hal bicara, dianjurkan bagi kita bila berbicara dengan penutupan dan santunan. Jangan sampai kata-kata kita membuat pasien menangis, apalagi membuat kita menangis. Bahkan jangan sekali-kali mendurhakai orang tua kita, karena Allah adalah orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Allahumma fi ridal walidaini wa syukrallahi fi syukril walidaini." Yang artinya, Allah adalah ridha orang tua kita dan murka Allah adalah murka orang tua. Teman-teman, orang Inggris bilang, Allah blessing is the blessing of parents, and Allah word is the word of parents. Jadi dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa orang tua besar pengaruhnya dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya
Jangan lupa registrasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Bahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam kita tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang pemimpin yang berada di negeri kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pidato yang bertema berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Setelah kita ketahui bersama bahwa manusia di dunia ini Allah ciptakan tiada lain kecuali yang menyembah Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Artinya, segala tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita harus dilandasi untuk senantiasa untuk pengabdian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat lain, dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, setelah Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada Allah, Allah juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini kita harus melaksanakannya dalam 10 tugas. Kalau kita menemukan rasa kasih sayang yang besar setelah kasih sayang Allah adalah rasa kasih sayang ibu kita kepada kita putrinya. Sehingga dengan demikian kewajiban berbakti kepada kedua orang tua berada setelah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengetahuinya dengan betapa sampainya ibu kita mengandung. Ketika ibu kita melahirkan, ibu kita memegang nyawa dalam perjuangan hidup dan mati, sampai merawat kita hingga membesarkan kita tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Ayah bekerja keras kami tuna hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Hujan dan panas tidak dihiraukan lagi. Namun pada kenyataannya, banyak kaum pemuda yang lupa dengan jasa-jasa kedua orang tua mereka. Mereka hanya bisa menganggap itu adalah kewajiban kedua orang tua kepada anak-anaknya. Mereka hanya bisa menuntut agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang tega menyanyiakan kedua orang tua mereka. Sungguh perbuatan yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam surat dikatakan, Inna lillahi wa inna haqqan alaina. Zahab lagi beristirahat. Aujadana wa rabbayana subhara. Sahaqan hayatan ikram. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, telah Allah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kuatkan kami. Bapak yang salah mudah-mudahan perkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman saya, puji syukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan sejahtera akhirat. Salam senantiasa bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman terang benderang, dari zaman yang hitam menuju zaman yang cerah. Ladies and gentlemen, it's opportunity to introduce myself. My name is Faida. I am 6 class. From an Muhammadiyah, one religion Muslim. Hadis yang dirahmati Allah, bagi seorang Muslim, kita wajib menghormati orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Bagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha tusyrikun bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat tersebut memerintahkan kita agar menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Apabila kita menghitung jasa kedua orang tua kita, tentu kita tidak akan pernah bisa berbuat. Berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat istimewa. Masya Allah, itu kemuliaannya hingga perintah berbakti kepada orang tua berkaitan erat dengan perintah tauhid kepada Allah. Teman-teman, kalian tahu tidak musibah itu ada berapa? Ayo. Berapa? Ada berapa? Ya, berapa? Musibah itu ada berapa? Ayo. Nah, kita hanya yang jawab. Ya sudah, musibah itu ada 8. Salah satunya, prinsip yang sangat mudah dimaksud adalah pintu tengah. Pintu tengah itu, dan siapa yang akan masuk pintu tengah itu yang berbakti kepada orang tua. Seperti hadis Nabi, walidu al-satu abwabu jannah. Berbakti kepada orang tua itu adalah pintu yang paling tengah. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua? Pertama, berkatalah yang baik, perkataan yang tidak menyakiti hati orang tua. Kedua, memenuhi panggilan mereka. Panggilan orang tua wajib segera dipenuhi. Tiga, membahagiakan mereka. Keempat, selalu mendoakan mereka. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa untuk orang tua kita. Tangan diangkat, salam dulu. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Bagaimana mereka telah menyayangi waktu aku masih kecil. Teman-teman, mari kita cintai orang tua karena Allah. Ridha Allah sedang pada ridha orang tua. Murka Allah sedang pada murka orang tua kita. Mari kita senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita. The best in our children and everything. Saying of actually our training and advocacy necessary for that. That's all. Thank you very much. Next, I think we need to Ibrahim Saya. Undur manfalah, tanjur manfalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ibrahim Saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Pada jalan suri dan sering yang berbahagia, bersama-sama kita pada yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita benar-benar sekali dalam keadaan siap kata. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW
menjadi teladan bagi kita. Ini adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manusia pasti memiliki orang tua. Tidak ada manusia yang lain dan tak orang. Kalau misalnya di awal position Amerika yang Oxford, we have really thinking about the problem. We have respect and appreciate to do. Tapi ini adalah perkenalkan saya Yasa akan menyampaikan kepada masing-masing hati pada orang tua dan guru. Tahu istilah bahasa Inggrisnya, discussing parents and teachers. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim kita pasti berbakti kepada orang tua kita, yaitu ibu dan ayah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 30. Sampai bunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutu dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat tersebut memisahkan kita akan menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jika kita menghitung dan kedua orang tua kita tentu tidak akan pernah bisa bertemu. Dari kecil sudah menjadi amin. Jadi kita menjelaskan baik-baik kepada kita. Dalam kepayahan karena mengandung saya yang tak mengenal lelah, bekerja siang dan malam demi anak dan keluarga. Meski kepada yang mampu, karena sepanjang jalan itu sepanjang nanti oleh dia terhadap orang Allah akan menurunkan ajak dan ikhlas serta atas jalan. Maka anak yang bersama, marilah kita bagi kepada orang tua dan senantiasa untuk mendoakan Allahumma pilih wali-wali saya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku dari aku. Ini adalah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Not only respect our parents, we have to respect our teachers. Karena mereka lah yang mengajari kita ilmu untuk bisa tahu menjadi tahu dan akan berguna di masa yang akan datang. Maka pantasnya mereka seperti seorang dokter walau tinggi apa seorang mereka pernah menjadi murid yang berarti akan didikan seorang. I hope we can achieve your person and we will become invaluable. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya adalah
Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap individu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 212. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan hadis tersebut. Bahkan mungkin tidak jarang kita menghafalkannya. Sebagai seorang muslim, ada baiknya kita mempelajari banyak hal. Jangan sampai orang-orang muslim hanya berkutat pada urusan agama saja, lalai dengan kehidupan dunianya. Jangan pula belajar ilmu dunia sampai lupa ilmu agama. Itu artinya penyakit baik bagi mereka. Yuk kita bersama-sama mendoakan orang tua kita. Rabbifirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak soleh adalah amalan yang tidak pernah terlupakan, karena doa anaklah yang paling utama. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan saat semuanya. Allahumma fiq ila aqwali sharif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih suku yang tadi masih ada satu dari. Kan di sini yang tadi masih saya suruh dari mana? Bingung ya. Pendampingnya sama sih Bu. Masih Pak Bulan atau nggih? Masih Pak Bulan sudah.